Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Tentunya baik. Saya percaya Jemaat Narawastu dan saya mengalami lawatan dari Tuhan, sehingga kita semuanya baik-baik dan sehat selalu. Bisa hadir di tempat ini semuanya karena anugerah dari Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Ya, mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, kami mau sepakat bersama Jemaat Narawastu sehati, sejiwa, dan satu roh untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan, ini semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kami tidak bisa memungkiri Tuhan, kasih dan anugerah-Mu selalu melawat kami. Dan saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhanku, Tuhan yang dahsyat, Tuhanku, Tuhan yang murah hati, Tuhanku yang memberkati kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan.
Namamu
Bapa. Kami telah dimenangkan atas semuanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu dengan tulus hati kami Tuhan. Dengan segenap hatiku Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat yang sudah memuji dan mengangkat tangan. Kami percaya di saat kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Semuanya dikuatkan. Di dalam keluarga kita dikuatkan. Yang duka cita diberikan penghiburan. Kami percaya Bapa, ini semua kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami masih mau melanjutkan ujian ini Tuhan, penuh dengan sukacita, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Kami boleh bersukacita, bersukaria. Kita semuanya ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikan salam kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus penuh murah hati. Semuanya diberkati Tuhan. Ada sukacita? Amin. Kita masih berdiri ya. Kita tetap kuat. Haleluya. Hari ini kita bersukacita karena Tuhan. Hari
semuanya? Silakan duduk. Saya mau menyapa teman saya yang baru datang. Selamat datang, Yanto dan Angel. Apa kabar? Selamat pagi, Pak. Selamat datang di tempat ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Shalom, gimana semuanya? Masih sukacita dalam Tuhan? Kita sekarang mau menyiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini Kau jadikan Tuhan karena kemurahan. Terima kasih Yesus, Kau menyiapkan hati kami Bapa untuk mendengar firman. Kau gemburkan hati kami Bapa, biar kami siap diajar Bapa oleh firman. Terima kasih Bapa, kami dapat menjalani hari ini Tuhan. Hari-hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena firman-Mu yang selalu menguatkan kami dan menetapkan langkah-langkah kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
tangannya meriah buat Tuhan kita yang hebat, luar biasa. Tuhan, kami menyadari hidup ini bukan karena kami. Hidup ini kamu semua dan semua karena anugerah Tuhan. Engkaulah kekuatan dan pertolongan kami, yang tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apapun dan melakukan apapun. Hari yang baik, hari yang indah di minggu yang ketiga, minggu spesial. Kami memperingati satu hari spesial minggu, bagaimana kebaikan Tuhan atas negara Indonesia yang memberkatinya dengan 78 tahun kemerdekaan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada dan lahir di Indonesia. Tuhan memberkati negara ini, Tuhan memberkati pemimpinnya, Tuhan memberkati setiap kepala daerah dan seluruhnya, dari kota sampai ke pelosok-pelosok, sehingga negara ini tetap diberkati Tuhan dan Injil Tuhan terus menyala dan terus dikobarkan di negara ini. Kami bersyukur waktu yang baik, waktu yang indah, minggu sukacita ini kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, Engkau mengurapi hati dan hidup kami, sehingga firman yang kami dengar bukan hanya mengisi pikiran kami, mengisi hikmat kami, tapi sungguh pikir firman-Mu mengubahkan hidup kami, supaya hidup kami kian hari kian setia, kian hari kian mengasihi Tuhan, kian hari kian sungguh-sungguh. Karena dengan apa kami dapat balas kebaikan-Mu? Selain kami belajar, hidup ini kami persembahkan untuk Engkau dan bagi Engkau saja. Urapi hamba-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu, dan hanya kemuliaan-Mu yang nyata. Dan kami percaya firman-Mu itu sungguh berkuasa, pelita pada kaki, terang bagi jalan kami. Dan firman-Mu itu menerangi kami, sehingga kegelapan pun berundur dari hidup kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan Bapa berfirman. Haleluya. Dalam Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya bersama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan sekali lagi. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terima kasih tim Present Worship yang telah mengambil bagian dalam pelayanan Minggu Sukacita, Minggu Bahagia ini. Salam sejahtera buat semua kita. Shalom. Puji Tuhan dapat berjumpa kembali di minggu yang baik ini. Saya percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ambil tempat duduk yang baik. Jangan duduk di belakang, jangan duduk di samping sana. Ambil tempat duduk yang sudah disediakan, supaya kita lebih fokus dengan firman. Bapak Ibu, ada yang diserutkan dengan cerita kemerdekaan Indonesia, dan Indonesia sudah mengadakan kemerdekaan yang ke-78. Menariknya Bapak Ibu, temanya adalah terus melaju untuk Indonesia maju. Satu harapan bahwa hanya orang yang melihat ke depanlah yang akan melihat kemajuan, dan jangan selalu mau suka tengok yang di belakang. Dan selalu pada waktu kemerdekaan ada yang disebut dengan pekik merdeka. Semua jawab, merdeka! Merdeka! Nah, ini merdeka ini sekarang ada dua versi. Menurut Anies Baswedan, merdekanya harus tangannya lepas. Ini Anies Baswedan punya versi lah. Tapi kalau Megawati, itu merdeka tangannya dikepal, hendak menunjukkan semangat. Saya tidak tahu Bapak Ibu kadrun atau bukan, tapi yang jelas kalau saya sih bukan masalah kadrun atau tidak, tapi kalau bilang merdeka tangannya harus, nah gitu, bagian gitu kan. Ini kayaknya Prabowo semua nih. Oke, saya sebutkan merdeka, semua katakan merdeka. Merdeka! Merdeka! Sekali lagi, merdeka! Merdeka! Biar sah 3 kali. Merdeka! Merdeka! Gitu dia. Iya, baik. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu, pekik ini memotivasi banyak orang pada waktu tahun 1945 untuk Indonesia merdeka. Dan itu menular ke semua orang. Sampai akhirnya 17 Agustus tahun 1945 lalu dinyatakan Indonesia itu merdeka melalui proklamator bangsa Indonesia Soekarno dan Hatta. Tetapi Bapak Ibu, tidak berhenti penjajah itu, berhenti di tahun 45 di bulan Agustus itu. Tapi mencoba lagi, bahkan mempengaruhi dengan politik divide et impera, lalu kemudian dengan politik memecah belah bangsa, sehingga Inggris kemudian datang ingin mau supaya Indonesia jangan sampai merdeka. Lalu akhirnya pada November tanggal 10 muncullah Bung Tomo dengan berkata, bukan cuma merdeka, tapi pilihannya adalah
merdeka atau mati. Seolah-olah sedang memberi semangat begini, bahwa kalau engkau mau merdeka, kau harus ambil keputusan itu. Sebab kalau engkau tidak merdeka, maka itu adalah hidup yang paling sengsara. Dan jelas, lebih baik mati daripada kita harus dijajah. Bung Tomo di Surabaya berkata, merdeka atau mati. Dan ini sekali lagi menular kepada banyak orang, sehingga mereka mengambil keputusan, daripada kita mati, lebih baik kita merdeka. Sehingga hanya dengan semangat bambu runcing kembali, mereka mengusir Inggris itu, mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir semua antek-anteknya. Lalu kemudian disahkanlah dari 17 Agustus 45, Agustus itu hari kemerdekaan, sampai sekarang tetap masih mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan atas imperialisme dan kapitalisme yang selalu ingin mau menjajah dan menjajah bangsa Indonesia. Sampai akhirnya di Surabaya ada yang disebut dengan, yaitu monumen bambu runcing. Hendak mengingatkan, sekalipun hanya dengan modal bambu runcing, tapi kalau kita semangat, berbeda artinya. Dan akhirnya Indonesia pun merdeka sampai sekarang 78 tahun. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar tentang sejarah yang demikian, muncul pertanyaan saat saya siapkan khotbah ini. Bagaimana halnya dengan kerohanian kita? Sudahkah kita merdeka? Semua kita di sini setuju, merdeka itu enak. Katakan amin. Amin. Justru dijajah Belanda, dijajah Nippon, Jepang, dijajah sekutu atau bangsa lain, itu nggak enak. Apalagi kita semua punya nenek, punya kakek, yang kalau kita tanya, bagaimana rasanya saat mereka dijajah? Mereka bilang, sepertinya mati segan hidup tak mau. Artinya apa? Susahnya bukan main. Saya punya nenek, masih saya bersama-sama, dia bilang, cucu, sangat sakit. Mau cari baju saja, itu sangat sukar. Sampai harus mengambil kulit kayu. Lalu kemudian mengolahnya, membuatnya menjadi baju. Mau cari makanan, susahnya bukan main. Dan sekali lagi Bapak Ibu, merdeka itu adalah semua impian kita. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hal-hal kerohanian kita? Alkitab kita mengisahkan pada kita, setan tidak pernah berhenti untuk menjajah umat manusia. Dikisahkan kepada kita di daerah orang Gadara, ada setan yang mau menghancurkan hidup dua orang ini. Tubuhnya dihancurkan, jiwanya dihancurkan, terakhir rohnya dihancurkan. Tubuhnya selalu dibawa kepada kuburan. Manusia kok tinggal sukanya di kuburan. Ada yang something wrong about him. Ada sesuatu yang salah tentang orang itu. Manusia harus tinggalnya bukan di kandang. Manusia bukan tinggal di kuburan. Manusia harus tinggal di rumah. Itulah manusia. Tapi lihat, setan ini selalu bawa dia untuk tinggal di kuburan. Jiwanya pun rusak. Sampai di orang ini disebut sangat berbahaya. Sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kalau kita berbahaya untuk dengan sesama, berarti Bapak Ibu ada yang gak beres. Setan membuat manusia terpisah dengan sesama. Sehingga saat ketemu dia, orang jadi takut. Orang jadi ngeri. Aduh, ini orang menyeramkan. Jangan-jangan dia mau bunuh kita. Dengar baik, setan menghancurkan jiwa orang. Bagaimana tidak? Baru-baru ini 32 pesawat domestik dibatalkan 90 menit delay di airport. Oleh karena apa? Ada orang yang sakit jiwa. Siapa dia? Nationality Pakistan. Tapi ketika dia ada di pesawat Malaysian Airlines MH122, dia bilang apa? Dia tanya satu dengan yang lain. Apa you slave of Allah? Apa kamu ini hamba Allah? Apa kamu hamba Allah? Dan kemudian semua menjawab, yes kami hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Justru dia kemudian memberikan ancaman. Sampai akhirnya orang ini diturunkan dan kemudian chaos pada airport Sydney. Oleh karena satu orang yang sakit jiwa. Kau cuma mikir diri sendiri, betul? Gak mikir orang lain.
Taulah bicara tentang penerbangan. Dulu sepertinya lucu tentang berjenaka tentang bom. Sekarang jangan bermain-main loh tentang ngomong bom. Kalau kamu ngomong bom di airport, bisa langsung akhirnya kamu ditangkap dan kemudian dipasalkan untuk dugaan kamu ini menciptakan sesuatu yang tidak baik. Dan akhirnya orang ini didenda sekian puluh ribu dan kemudian hampir 10 tahun untuk kasus ini. Bapak Ibu, orang bisa buat sesuatu kalau jiwanya hancur, jiwanya rusak. Akhirnya orang itu jadi berbahaya satu dengan yang lain. Apa yang saya mau katakan pada Bapak Ibu, rohnya orang ini pun rusak oleh karena setan. Karena setan ini menjajah sampai ketika dia ketemu Yesus, bukan menyembah Yesus, tapi akhirnya dia justru berkata, apa urusanmu dengan kami? Kalau orang sudah jiwanya dijajah setan, gak bisa hormat sama Tuhan. Tapi kalau jiwanya, rohnya beres, merdeka, dia tahu kepada siapa dia harus hormat. Betul Bapak Ibu? Kita tahu hanya Tuhan layak disembah, katakan amin. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, katakan amin. Tetapi ketika orang dirasup oleh kuasa kegelapan, dengar, orang itu tidak bisa langsung mau menyembah Tuhan. Hari ini bersyukur kita ketemu di hari yang baik ini. Kerinduan harapan kita apapun keadaan kita, jelas penyembahan kita, hidup kita hanyalah kembali dan kepada Dia, dan Dia Tuhan saja. Tahu Bapak Ibu, ini cerita tentang setan yang menjajah. Tapi apakah cuma setan yang menjajah? Ternyata tidak. Dikisahkan kepada kita, minggu yang lalu saya menyinggung tentang orang muda yang kaya. Ada apa dengan orang muda yang kaya ini? Alkitab mencatat, dia datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saya sangat kagum dengan anak muda ini. Anak muda ini kaya, anak muda ini pintar, anak muda ini sekalipun kaya pintar, masih rindu sorga. Ada orang kaya tapi tidak rindu sorga. Ada orang pintar tapi jadi ateis. Ada orang muda pintar kaya tapi sukanya pergi neraka. Tapi anak muda ini saya sangat kagum. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia pintar, sekalipun masih usia muda, masih rindu sorga. Dia datang ketemu Yesus dan berkata, apa yang harus aku perbuat memperoleh hidup yang kekal? Oh, dialog itu menarik. Kemudian Yesus menjawab dengan jawaban yang baik. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadamu tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Yesus berkata, tetapi jikalau engkau ingin masuk dalam hidup, turutilah segala perintahnya Tuhan. Yesus bicara sesuatu yang sangat-sangat akrab kepada anak muda ini. Tapi anak muda itu menjawab dengan hasil yang sangat-sangat excellent. Dia bilang, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Semuanya itu, kata anak muda itu, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, saleh sekali ini orang. Orang ini sangat baik. Orang ini sangat-sangat pintar. Dan ketika dia bercerita tentang hal itu, lalu kemudian Yesus pun tidak berhenti untuk berdialog dengan dia. Dialog berikutnya dikatakan, jikalau engkau hendak sempurna, baca bersama 1, 2, 3. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Baca keras. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab kenapa ini orang kok bisa pergi dan kemudian meninggalkan Yesus? Sampai Yesus kemudian berkata dengan jawaban begini. Baca bersama 1, 2, 3. Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepada tentang apa? Ini yang tadi nih ya. Nah ini. Baca bersama 1, 2, 3. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu, ternyata dikatakan sukar sekali seorang kaya masuk surga. Masih mau kaya? Siapa yang masih mau kaya? Karena orang kaya ini katanya
Sukar sekali seseorang masuk ke sorga. Seorang kaya ini, hampir semua kita punya impian. Kalau kita bisa punya harta lebih dan lebih. Betul Bapak Ibu? Kita punya mobil lebih dan lebih. Kita punya uang dan tabungan lebih dan lebih. Tapi sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kalau orang kaya sukar masuk sorga, masih mau masuk sorga? Masih mau masuk surga? Masih mau? Ya? Masih mau kaya? Lain jawabnya ya. Ini pelit ini orang ini ya. Dan orang ini, dia bilang gini, sukar sekali masuk ke surga seorang kaya. Tapi mungkin pertanyaan kita, kaya yang bagaimana dulu Pak? Sebab banyak orang yang kaya dan kaya dan kaya, kategori yang mana? Sebab di dalam Alkitab ada wanita juga perempuan ungu namanya yang menjual kain ungu Lydia. Tuhan berkenan atas hidupnya, betul? Abraham gak miskin-miskin banget, hartanya banyak berlimpah. Ayub kaya luar biasa, dan orang yang kaya hidup pada daerah itu. Tapi lihat hidupnya, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, saleh hidupnya, dan Tuhan berkenan atas hidupnya. Dan mari kita belajar sesuatu yang menarik di dalam ayat ini. Sadar gak sadar kadang yang kita miliki bisa menjadi penjara bagi hidup kita. Ini satu pikiran yang saya mau drop pada Bapak Ibu. Sadar gak sadar kadang-kadang yang kita miliki itu bisa akhirnya menjajah kita. Kita benci penjajahan. Kita tidak suka spirit penjajahan. Tapi kadang-kadang yang kita miliki itu kadang sudah menjajah hidup kita. Kita pikir punya handphone ini baik. Betul. Tapi kalau handphone ini sudah menjajah hidup kita, itu sesuatu yang akhirnya menjeret kita dan memenjarakan kita. Sehingga istri ketinggalan, kita bilang lo naik bus aja. Tapi handphone ketinggalan. Gua gak mau lo yang ngambil. Gua yang ngambil. Gak tahu passwordnya, tahu atau enggak. Bapak Ibu, saya mau katakan pada Bapak Ibu, sadar gak sadar kadang-kadang yang kita bisa miliki bisa menjerat kita. Banyak orang akhirnya bilang begini, saya nyesal jadi selebritis. Waktu saya jadi orang biasa, makan di warteg dimanapun, gak ada masalah. Tapi ketika ada gelar popularitas, selebriti, pejabat dan semuanya, akhirnya apa? Bagaikan terpenjara. Mau pergi ke sini gak enak, mau pergi ke sini banyak orang selfie, mau pergi ke sini akhirnya apa? Susah hidup. Dan Bapak Ibu, ini fakta yang ada. Tapi apa yang mau disampaikan melalui pesan khotbah ini? Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Jangan salahkan kekayaan, jangan salahkan popularitas, jangan salahkan namanya disebut jabatan. Itu kita anggap sebagai pemberian anugerah dari pada Tuhan, katakan amin. Tapi ayat dari 1 Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Bagaimana hidup sebagai orang merdeka? Alkitab menceritakan pada kita. Kalau engkau hidup mau sebagai orang merdeka, ayat ini menjadi tuntunan buat kita. Baca keras 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Tuhan. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Dan hormatilah Raja. Bapak Ibu, saya mau katakan pada Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mau merdeka? Harus kita mengerti, kita harus jadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Katakan amin. Kalau kita jadi hamba Tuhan, engkau jadi orang merdeka. Tapi kalau engkau menjadi hamba fasilitas dunia ini, akhirnya waktumu dan hidupmu semuanya tunduk kepadanya, sehingga engkau tidak akan bisa menjadi merdeka. Kalau kau anggap berkat itu jadi rezeki dari Tuhan, itu tidak akan membuat engkau terjajah. Tapi kamu akan mengaminkan itu adalah datang dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sekalipun mungkin nampaknya jadi susah, jadi sepertinya berat, tapi saya percaya bahwa kalau kita hidup sebagai hamba Tuhan, hidup ini hanya bisa diperhamba oleh Tuhan. Haleluya. Orang yang merdeka, dia hormati sesama. Ini ciri orang merdeka. Dia pasti hormat sama orang lain. Karena dengar baik, kalau kita respect orang lain pasti respect kita.
Betul Bapak Ibu? Dan yang kedua, yang ketiga saya mau katakan, orang yang merdeka cirinya orang yang hidup mengasihi. Katakan amin. Mengapa hidupmu terpenjara? Jawabnya sederhana, karena kau masih punya musuh. Ke kanan gak suka, ke kiri gak suka, akhirnya apa? Musuh dalam hidupmu membuat engkau akhirnya gak selesa, gak enak, gak kemudian jadi tenang. Orang yang mengasihi freedom hidupnya. Amin. Makanya saya suka dengan Presiden Indonesia yang dulu namanya Gus Dur. Dia bilang apa? Hidup yang paling susah itu yang ada musuh. Kemana-mana dia gak takut. Karena apa? Gak ada musuhnya. Sekalipun mungkin banyak orang gak suka dengan dia. Hidup ini gak kita bisa menyenangkan semua orang. Betul Bapak Ibu? Betul. Tapi selalu kita buang dendam, buang jauh dari hidup kita permusuhan. Kalau kita bisa berteman dengan semua orang. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, dia sangat kemanapun enak. Saya juga kagum dengan Presiden Jokowi. Kekaguman saya adalah kemanapun dia belusukan, gak takut. Kadang-kadang pas pampres itu, yang bingung pusing. Karena tiba-tiba Presiden Jokowi langsung bilang, saya mau turun. Turun ngapain? Mau ketemu rakyat. Ketika dia belusukan keluar dari mobil, pas pampresnya bingung. Sebab harus mengawal semua. Bukan saja area dia. Lihat atas kiri kanan. Untuk memastikan semua aman. Lalu kemudian orang bilang, Pak Presiden, kok Pak Presiden turun-turun terus? Kenapa pas pampresnya jadi pusing katanya? Pak Presidennya jawabnya sederhana. Yang justru dia yang ikutin saya, bukan saya ikutin dia. Saya ini presiden, dia harus ikutin saya. Saya ini punya rakyat, saya harus ketemu rakyat. Saya kagumnya adalah sampai dia pernah pergi ke apa? Ke Ukraina. Pernah pergi dia. Kenapa dia bisa pergi ke sana? Gak takut dengan senapan, gak takut dengan tembakan, gak takut dengan Rusia yang sedang berperang dengan Ukraina. Dia merasa diri bahwa dia tidak ada musuh. Dia gak bermusuh dengan Putin, dia gak bermusuh dengan Ukraina. Dia pergi ke sana, dia tahu dia aman. Dan itu hidup yang merdeka. Buang jauh dendam, buang jauh kebencian. Ketika hanya ada kasih dalam hidup kita. Dengar, itu buat engkau merdeka. Mengapa engkau tidak tidur lena? Gak tidur nyenyak, sepertinya ada kegelisahan. Jangan-jangan masih ada dendam dan ada masih musuh. Orang yang merdeka, kata kitab Petrus ini, gak ada musuhnya. Bapak Ibu, ketika kita pergi kemana-mana pun, kita menjadi juru damai. Amin. Amin. Tegas ya tegas. Kebenaran tetap kebenaran. Salah tetap salah. Tapi buang jauh permusuhan dengan sesama. Karena itu tidak akan memberi apa-apa dalam hidup. Saya akhirnya belajar untuk ayat 1 Korintus 10 ayat 23, ayatnya orang merdeka. Baca keras 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu. Ayat ini sudah cukup menyimpulkan hidup orang Kristen itu hidup merdeka. Pak, boleh gak ini? Boleh. Tetapi betulkah itu berguna? Pak, bolehkah ini? Boleh. Tapi betulkah itu membangun? Orang Kristen itu ditebus oleh Tuhan, jadi hamba Tuhan. Bukan untuk memperbudak, bukan untuk melepaskan engkau akhirnya menjadi engkau terjajah. Tapi justru di dalam Tuhan kita merdeka. Amin. Ingat ini, di dalam Tuhan kita merdeka. Gak ada di Alkitab gak boleh makan daging kambing. Tapi kalau engkau sudah, umurmu sudah tua, alias sudah banyak penyakit, mungkin 1-2, boleh makan. Tapi jangan sampai makan berlebihan. Betul? Segala sesuatu boleh. Tapi tanya, itu berguna enggak? Kalau berguna, makan. Kalau enggak berguna lagi karena banyak hal yang harus kau jaga, jangan kau makan. Hebatnya kekristenan di situ Bapak Ibu. Makanya setiap kita di dalam rohani, semua kita merdeka. Haleluya. Pak Pendeta, bolehkah pakai baju you can see ke gereja? Boleh. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah itu berguna? Sakit kepala seluruhnya. Yang pakai sih enak, tapi orang lain sakit kepala, kata Pak Sony. Karena apa? Angkat tangan.
Akhirnya apa? Repot sendiri. Kalau istilahku sederhana, pakailah pakaian sesuai tempatnya. Kalau engkau mau ke pantai, pakailah pakaian renang. Jangan pakaian renang kau bawa ke gereja. Itu bikin kita repot. Repot apa? Repot cari selimut. Gampang saja jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Sangat gampang. Orang bilang susah jadi orang Kristen. Ini gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa. Bisa gak minum anggur orang Kristen? Bisa. Sedikit anggur kau tambahkan musim dingin. Puji Tuhan. Tapi masalahnya, kadang-kadang sedikit demi sedikit, lama-lama jadi banyak. Itu yang jadi masalah. 1 cawan tambah darah. Betul. Tapi masih duduk. 2 cawan, akhirnya cari perkara. 3 cawan cari gara-gara. 4 cawan mabuk, akhirnya masuk pakai perkara. Dan akhirnya bisa masuk penjara. Hebat sekali kekristenan. Segala sesuatu diperbolehkan. Katakan amin. Amin. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak semuanya membangun. Diajarnya orang Kristen cerdas. Pikir. Kalau kau pikir judi itu boleh, memang Alkitab tidak bilang dilarang main judi. Tetapi apa itu berguna? Apa itu membangun? Kau pikir itu berzina itu boleh. Alkitab tidak banyak larang tentang hal itu. Tapi apakah itu berguna? Betul adakah atau hukum Taurat jangan berzina? Tetapi apakah itu membangun? Pikir baik. Makanya orang Kristen itu cerdas. Karena apa? Kita orang-orang merdeka. Amin. Haleluya. Amin. Ke gereja boleh atau enggak boleh? Boleh. Apakah ini berguna? Sangat berguna. Berguna untuk hidupmu. 6 hari kau kerja, masa 1 hari nggak bisa pergi cari Tuhan. Apakah ini membangun? Sangat membangun. Anakmu akhirnya ada agama. Akhirnya dia kenal Tuhan. Dan hidupmu ada yang mendoakan. Dan hari ini saya mau katakan buat Bapak Ibu, kita orang-orang merdeka. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Jadi kemanapun kita itu enak. Gak orangnya susah. Amin. 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 Gak jadi akhirnya jadi fanatik. Gak jadi akhirnya menjadi orang yang terisolasi, merasa benar sendiri. Enggak. Kau itu orang yang merdeka. Mau tidur di tempat duduk, boleh. Tidur di kasur, boleh. Mau tidur dimanapun, boleh. Sampai kita bilang, enaknya tidur bukan karena kasurnya. Enaknya tidur kalau mata sudah minta tidur. Ada orang mau tidur, harus pakai bantal guling lah, harus ini. Ya memang itu sudah kebiasaan mungkin. Tetapi kalau kita dikirim penginjilan, gak ada bantal guling. Masa peluk pohon? Tapi akhirnya kita bilang, enak tidur. Bukan masalah tempat tidurnya. Tapi kalau mata sudah minta tidur, mau dimanapun, sampai orang tidur di atas pohon pun bisa. Karena saking ngantuknya. Kita ini orang-orang merdeka. Jangan ada satu pun yang mengikat hidupmu. Yang engkau bilang, harus gini, pokoknya. Gak ada pokoknya. Untuk kita bilang, Tuhan, segala sesuatu diperbolehkan. Tapi belum tentu segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Tapi belum tentu semuanya membangun. Dan kita orang-orang merdeka. Oh, sekali lagi beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Baca bersama 1, 2, 3. Ini cerita tanggapan murid-murid tentang orang kaya itu. Keras 1, 2, 3. Ketika murid-murid mendengar itu, baca bersama. Sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu. Karena sepertinya kok kaya itu sukar masuk surga. Dia itu kan baik, udah datang jumpa Tuhan, nanya tentang hidup kekal, dia tolong orang lain, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, tapi kok sepertinya gak bisa masuk surga. Murid-murid mulai gelisah. Aduh, sukarnya. Yesus bilang,
Bagi manusia mungkin hal itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 2 poin saya mau share hari ini, di hari merdeka ini. Apa yang membuat orang muda ini sukar masuk surga? Dengar baik, kaya surga itu bukan bicara cuma kaya miskin. Jangan bilang orang miskin yang gampang masuk surga. No. Orang kaya sukar masuk surga. No. Bukan soal kaya dan miskin. Tapi 2 hal saya mau share buat Bapak Ibu. Yang pertama, anak muda ini menjumpai Yesus, namun hidupnya tidak mau berubah. Ayat ini bilang dia datang jumpa Yesus. Dia bertanya. Yesus menjelaskan pertanyaan itu dan kemudian memberi jawaban. Tapi apa yang kita dapat lihat? Pikirannya, otaknya, hidupnya tetap sama. Apa yang di dirinya itu yang benar menurut dia. Seharusnya orang bertanya, dijelaskan, ambillah pengetahuan itu. Tapi ini datang, tapi tidak berubah hidupnya. Tahukah Bapak Ibu, inti kekristenan di mana? Di perubahan. Makanya ada istilah metanoia. Jadi orang Kristen harus berubah. Amin. Amin. Inti engkau datang ke gereja, selalu dalam renungan hati saya sebagai gembala, apakah hidupmu berubah atau tidak? Selama engkau bergabung dengan Narwastu, hidupmu berubah atau tidak? Kalau hidupmu tidak berubah, ada sesuatu yang salah di dalam engkau dan di dalam saya. Jangan-jangan khotbah saya yang tidak mengubah engkau. Jangan-jangan khotbah saya tidak memberkati hidupmu. Atau sebaliknya, kau datang ke sini, kau tidak mau berubah, dan kau bilang, saya mau datang sini cari makan siang, saya tidak mau dengar firman. Dengar baik Bapak Ibu, tujuan kita datang ikut Tuhan. Hidup kita harus berubah. Jangan sampai kau datang ke sini hanya otakmu yang berubah, akhirnya kau jadi Farisi. Tapi justru ketika kau datang ke sini, hidupmu tidak lagi semakin sombong, hidupmu tidak lagi semakin kikir, hidupmu bukan lagi semakin kurang ajar, hidupmu bukan lagi hanya pikirkan dirimu. Tapi kau datang ke sini, hidupmu berubah. Saya percaya itu yang Tuhan mau bagi setiap hidup kita. Amin. Siapa orang yang tahu kita berubah atau tidak? Jawabnya orang yang paling dekat dengan engkau. Adalah salah kalau kau datang ke sini, tapi istrimu tidak mengalami hal yang berubah itu. Justru ketika kau datang ke sini, harusnya keluargamu tahu, papa saya semakin ke Narwastu, hidupnya semakin baik. Papa saya semakin dengarkan khotbah pendeta Greg, hidupnya semakin baik. Jelas yang sempurna tidak ada, tapi hidup kita kian hari lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Makanya saya persiapkan khotbah ini, saya berdoa sungguh-sungguh supaya setiap Bapak Ibu datang ke sini bukan cuma setor muka, tapi datang ke sini ada kerinduan kita mau berubah. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kalau kita selidik punya selidik. Pak Hari datang ke sini ke gereja ini. Pak Hari Jakaria, hidupnya berubah nggak kira-kira istrinya nih? Saya mau tanya istrinya dulu dah. Saya nggak mau tanya sama dia. Berubah nggak Pak Hari ini? Ada yang berubah, ada yang Itu yang saya suka itu. Ada yang saya suka itu. Nggak diinjak kakinya kan? Itu fair jawabannya itu. Betul, nggak boleh bohong di hadapan Tuhan. Ada yang berubah, jelas yang sempurna nggak ada. Pelan-pelan, tapi yang jelas selama Pak Hari datang ke gereja pasti ada yang berubah di hidupnya. Amin. Minimal dia bawa sop kambing ke gereja. Dia punya sop kambing buat saya langsung sakit mah. Bahaya dia punya sakit sop kambing ini Bang. Dia langsung mah saya langsung naik. Tiap malam mah. Nah, Pak Sony jumpa juga dengan kita. Kira-kira Pak Sony ini datang ke gereja. Ini kita mau tanya istrimu itu tidak ada di sini. Kita tanya dengan dia. Kira-kira Pak Sony ini ada yang berubah gak Pak Sony ini? Ada ya? Ini Mas Kristo tahu ini. Ada yang berubah nih Pak Sony ini ya? Ada yang berubah ya? Oh dulu kalau datang kita pun mau dekat takut.
takut kena pedang Minahasa. Tapi datang ke sini dia senyum sukacita. Saya share pun dengan beliau. Dia bisa bilang begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau dulu obat yang manjur cap tikus. Tapi datang jumpa Tuhan, dia sudah bilang begini, nanti saya mau cerita sama istri saya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti dia sudah dapat hati yang gembira. Luar biasa. Saya percaya pasti ada yang berubah. Kalau tidak, gak mungkin dia datang. Sebab dia sudah bilang dengan saya, Pak Pendeta, hampir 10 tahun Bapak tidak ke gereja ya Pak ya? 10 tahun tidak ke gereja. Hampir 10 tahun tidak ke gereja. Tapi waktu datang ke sini, ini sedikit kesaksian. Kalaupun ini minggu ketiga saya mewakili kesaksian beliau. Tapi akhirnya dia bisa bersaksi dan bilang, tiap minggu dia datang. Saya bukan tidak mau lihat YouTube. YouTube banyak khotbah yang bagus. Di YouTube banyak pengkhotbah yang bagus. Tidak perlu bayar persembahan. Mau lihat Pendeta Gilbert, Philip Mantopa, whoever, kita bisa lihat. Tapi kenapa saya bisa datang ke Narwastu? Dia pun sendiri cerita. Bukan karena pendeta ini. Tapi dilihat bagaimana hidupnya kian hari kian berubah. Amin. Oh, tadi orang jumpa dia, salam dia, Pak Soni tambah muda ya. Gitu. Betul Bapak Ibu. Kalau dulu ketemu dia selalu mau debat. Ketemu dia selalu mau debat. Selalu mau cari lawan. Padahal bukan lawyer. Selalu mau cari musuh. Mau debat saja. Tapi ketemu saya sederhana saja. Saya hanya bisa diam saja. Walaupun ditanya satu dengan, saya cuma dengar saja. Tapi bisa duduk berlama-lama. Tapi saya lihat hidupnya berubah. Sukacitanya luar biasa. Kalau datang ke gereja, gak mau lambat dia. Saya cuma lihat aja. Luar biasa. Ini saksi hidup semua kita, saya tidak angkat-angkat orang. Semua kita tahu hidup kita satu dengan yang lain. Termasuk Pak Jimmy yang di belakang sana. Tanya istrinya, kira-kira Ibu Liana, Pak Jimmy yang di sana yang ganteng itu banyak berubah nggak datang ke sini? Atau ada perubahan atau sama sekali nggak berubah? Ayo jawab dulu. Jauh dia, jadi nggak bisa injak kakinya. Yang paling tahu itu Ibu Liana, istrinya. Kalau istrinya belum, bohong, datang gereja munafik. Kita dengarkan dulu. Kira-kira Pak Jimmy ini setelah gabung dengan Narwastu ini ada perubahan nggak? Kira-kira menurut Ibu Liana gimana? Ada nggak? Ada ya? Waduh, halus sekali. Ada. Sebab beliau ini pun sudah lama tinggal di Australia. 1-2 gereja dia sudah jalani. Tapi kenapa dia bisa datang ke sini? Ketemu satu pendeta yang ini kadang pendekar, kadang pendeta. Kalau dia main badminton jadi pendekar. Padahal dulu saya pernah ketemu beliau di lapangan badminton. Gak ada cerita apapun. Tapi sekarang dia datang bersama dengan kita, gabung dengan kita. Saya sendiri pun melihat banyak perubahan. Wow, luar biasa. Wah, kalau datang Pak Jimmy, pasti ada jeruk. Pasti ada jeruk. Dan dia sudah memastikan hidupnya adalah semanis jeruk itu. Karena dia bilang, saya tidak mau beli jeruk yang asam, kata dia. Dan selalu dia bilang, Pak Pendeta ini jeruknya, kata dia. Saya bilang, luar biasa. Dan yang kedua, kalau ada Pak Jimmy, pasti ada kerupuk. Ini Pak Pendeta sudah tahu, walaupun kadang saya pergi lihat ke dapur sana, saya sudah tahu, kalau ada kerupuk pasti ada dia. Dan kerupuknya pasti udangnya, oh udang merah, udang galah. Dan langsung dia bilang, Pak Pendeta, ini udang bukan sembarang udang. Ini udang didapatkan dari laut yang sangat luas, kata dia. Dan ini kerupuk rasa udangnya luar biasa. Bapak Ibu, kita datang ke gereja ini, sekalipun saya bertanya 1, 2, 3 orang saja. Tujuan kita adalah hidup kita harus berubah. Ngapain kau duduk di sini, buang-buang waktu, buang-buang duit, hidup nggak berubah?
harus berubah. Harus berubah. Metanoia, berubah cara pikir. Untuk engkau dapat melihat dari khotbah ini saya dibangun. Melalui khotbah ini, fellowship ini, saya ngerti. Kalau dulu saya berpikir hanya diri saya yang benar. Tapi kan melalui pelayanan di tempat ini, kuat kuasanya Tuhan hadir melalui pujian, melalui pelayanan, melalui khotbah. Semua yang ada, fellowship yang ada. Hidup kita pun mengalami perubahan. Ingat filosofi daripada seorang ini bilang, only that fish go with the flow. Hanya ikan mati sajalah yang akan ikut arus. Sebagai natur hidup, umumnya manusia dengar bahwa hanya ikan yang hidup yang bisa lawan arus. Jangan bilang aku gak bisa berubah Pak, dari dulunya udah aku begini. No. Dengar, hanya ikan matilah yang ikut arus. Tapi kalau ikan hidup, dia akan bertumbuh, dia akan berubah, dan dia akan berbuah. Haleluya. Dengar baik Bapak Ibu, rindu dan harapan pendeta ini dari mimbar ini untuk sampaikan pada Bapak Ibu, biar hari kian hari hidup kita kian mau berubah. Baik lebih baik lagi, setia lebih setia lagi, mengasihi lebih mengasihi lagi. Dan khotbah tentu saya percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saat saya menyampaikan firman ini juga, saya selalu bilang begini, Tuhan, apakah khotbahku itu sudah berubah? Apakah khotbahku biasa-biasa saja? Dan saya terus belajar. Dan ketika kita belajar, akan banyak perubahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap Bapak Ibu datang ke sini, terus kita mau berubah. Tidak ada yang sempurna, I agree with you. Tapi kita belajar semakin hari, semakin lebih baik lagi. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang kedua terakhir, orang muda ini mendengar firman Yesus, namun hidupnya tidak mau melakukannya. Mengapa? Bukan saja dia sedih tinggalkan Yesus karena hartanya banyak. Kita pun sedih lihat dia, betul? Dia sudah dengar firman. Firman itu sangat jelas, dia bilang, pergilah, juallah hartamu, datanglah, dan ikutlah aku. Clear. Apakah dengan dia menjual hartanya dia jadi miskin karena ikut Yesus? Belum tentu. Apakah dengan dia pergi menjual hartanya datang ikut Yesus lalu hidupnya jadi menderita? Tidak. Apakah dia dengan datang pada Yesus lalu kemudian menjual harta miliknya, apakah dia akhirnya jadi kere, jadi nggak makan, jadi nggak minum? Tidak. Tapi ada satu sikap yang salah dari orang kaya ini. Dia tidak mau melakukan firman. Dengar baik Bapak Ibu, orang yang tidak mau mengerjakan firman, hidupnya tidak akan pernah mengalami perubahan. Tapi ingat, Matius hidupnya berubah. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, yang melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lihat, dia ikut Tuhan Yesus. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Hebatnya seorang Matius, dulunya pemungut cukai, dulunya kelompok orang berdosa. Tapi saat dia dengar firman, ikutlah aku, dia bukan cuma berikan hidupnya, dia berikan rumahnya untuk Yesus bisa makan bersama. Hendak cerita apa kepada kita? Sederhana, bahwa hidup ini hanya akan terjadi perubahan kalau kau dengar firman dan kau melakukannya. Jangan cuma dengar firman. Kalau cuma dengar firman, Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Betul. Tapi ada Yakobus yang berbicara tentang kalau iman tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya adalah mati.
Nasihat khotbah ini sederhana. Kalau kau sudah dengar firman, firman hari ini suruh bertobat, bertobat. Firman hari ini suruh tinggalkan kejahatanmu, tinggalkan kejahatan. Firman hari ini suruh kita harus mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau firman hari ini suruh kita berdamai, berdamai dengan musuhmu. Kalau firman suruh kita jangan pelit, jangan pelit. Ketika kau dengar firman dan melakukannya, dengar, hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan miskin dan kaya yang membuat perbedaan. Sorga itu bukan cuma milik orang miskin. Sorga itu bukan melulu milik orang kaya. Tapi mengapa kita sedih lihat kaya orang muda ini? Jawabnya adalah dia dengar firman, tapi tidak mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Yesus bilang begini, baca bersama 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, keras, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman akan memerdekakan hidup Bapak Ibu. Saya percaya firman itu pelita pada kaki, terang bagi jalan. Amin. Dan firman ini akan mengusir kegelapan dari hidupmu kalau kau lakukan. Amin. Bukan Alkitab lalu jadi bantal tidur. Bukan Alkitab lalu menjadi jimat yang kau buka dia dan kau bawa dia seperti kau bawa opo-opo. No. Ini tetap buku biasa. Tapi dengar, kalau kau kerjakan dan kau lakukan, kau akan melihat perkara yang luar biasa dalam hidup. Amin. Haleluya. Amin. Orang kaya ini sekali lagi, kenapa dia pulang sedih dan kita sedih lihatnya? Jawabnya karena dia dengar firman, tapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Lihat baik perspektif yang berbeda dari orang-orang yang sudah merdeka. Kalau orang merdeka itu, dia gak lihat cuma punya harta yang banyak. Tapi dia bilang begini, nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Ah, bohong pak, pergilah ke penjara, lihatlah koruptor. Kayanya bukan main, tetapi nama baik, reputasi sudah hilang. Ibaratnya, belum pergi ke neraka, sudah merasakan neraka di hidupnya. Siapa yang pegawai pajak yang akhirnya anaknya itu masuk penjara dan dia masuk penjara? Kayanya bukan main. Oh, luar biasa. Oh, kayanya bukan main. Tapi ketika tangan sudah diigari dengan besi, masuk di penjara, nama masuk dalam berita news, dia harus sadar, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Betul Bapak Ibu? Kaya nggak salah, punya uang banyak gak salah, tapi jauh lebih baik nama baik kita harus kita jaga. Haleluya, 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 haleluya. Makanya kalau di restoran jangan ribut kalau karena masalah $10. Jangan ribut. Malu saya pendetamu ini. Lebih baik kasih saya $10 selesai cerita. Kalau makanannya gak enak, jangan ribut. Pindah restoran lain. Langsung bilang, thank you Cik, Alpha Omega. Apa artinya Alpha Omega? Jangan maki-maki pelayannya. Jangan ribut. Kalau kau nggak diajar di gereja ini, kau dapat pengajaran dari mana? Kalau di restoran belajar damai. Kalau nggak enak, udah pulang. Mak, kita pindah tempat lain. Oh tapi enggak. Jangan ribut karena $10. Saya betapa kagumnya saya pergi ke Tarutung. Ada di Tarutung itu satu gereja. Dan gereja itu ngajarin jemaatnya. Orang Batak itu kalau pesta yang diundang 400, kita harus siapkan makanan berapa? 800. Hampir sama dengan orang Manado. Iya, hampir sama dengan suku-suku lain, betul kan? Kalau pesta yang diundang 400 dimasak 800. Karena apa? Oh, karena ada acara pas. Oh, pas dagingnya. Pak, pas sekali. Pas apa? Plastik. Ada acara yang bungkus dan bungkus dan bungkus dan bungkus.
Tapi saya kagum dengan pendeta itu. Sama kadang-kadang di orang Batak itu ada kasih angpau di amplop. Yang anehnya ada orang-orang yang gak bertobat suka kasih angpau yang kosong. Nyalam yang pesta kan, tapi dikasihnya amplop yang kosong. Kita bilang tega kali ini, tega kali, betul-betul ini raja tega. Jadi kalau bikin pesta di daerah, jangan harap dari angpau. Oh, sangat susah kita harap. Angpau kosong, salam. Dan saya bersyukur dengan mendengar cerita itu. Pendeta itu ngajar jemaatnya. Bapak Ibu, kalau pergi ke pesta, jangan pernah bungkus nasi. Makan apa yang kau makan. Kalau mau kau bungkus, kau harus tambahkan angpaumu. Fair nggak? Jangan aji mumpung. Jangan betul hitung-hitung. Take away, fair nggak? Fair. Ini udah angpaunya 1, bungkusannya ada 3. Amplopnya sampai 5. Bungkusannya sampai 5. Dibilang ini buat pembantu saya, ini buat ini, terakhir ini buat anjing saya. Dengar, di gereja inilah kita diajar. Kalau tidak gereja ini lagi ajar, siapa lagi yang ajar kamu? Jadi jemaatnya diajar, kalau kamu mau bungkus, tambahkan amplop. Kalau tidak, usahakan jangan. Dan berikutnya yang kedua katanya, minimal persembahanmu itu jangan kasih 5.000 rupiah. Sebab di Sampung sana masih suka orang kasih cuma 5.000 rupiah. 5.000 rupiah itu berapa? Ini berapa dolar? Masih ada yang ngasih gitu. 50 sen. Tapi karena di gereja diajar jemaatnya, minimal kamu kasih 20 atau 50. $5 atau $2. Dan diajar itu, dan jemaatnya ngikut. Akhirnya apa? Jadi contoh. Saya ajar Bapak Ibu, kalau datang ke restoran, jangan ribut gara-gara $10. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kalaupun ada yang kurang, tinggalkan, pindah tempat lain. Saya tahu kalau orang rapal emosinya tinggi. Tapi kalau engkau harus belajar untuk, saya harus berdamai. Saya harus berdamai. Dan saya harus ngerjakan firman. Saya harus bawa damai di tempat ini. Jangan akhirnya lihat, siapa itu? Jemaat Narwastu. Aduh. Siapa pendetanya? Great Muller. Aduh. Apa gelar pendetanya? S3. Aduh. Mamma mia. Yang malu kita semua. Betul Bapak Ibu? Gereja mana? Itu diajar. Dan saya percaya Bapak Ibu di sini sudah diajar itu. Apalagi urusan bungkus-bungkus ini, selalu makan dulu baru bungkus. Itu pun atas usul kerjasama dari tim konsumsi. Jangan bungkus sendiri. Nanti marah konsumsi, kalau tahu marah itu konsumsi, lain itu. Kalau dia udah marah telinganya dia nggak lihat. Dan saya sudah bilang sama tim konsumsi, urusan konsumsi jangan waktu khotbah. Semua harus diatur. Kalau khotbah, jangan ada lagi khotbah kamu makan di sana. Itu kamu tidak hormat. Diajar sedemikian. Supaya apa? Hidupmu berubah. Kalau hidupmu nggak berubah, sama aja kau datang seperti datang ke arisan. Hidupmu harus berubah. Dan gereja ini mengajar kita perubahan. Dan saya sudah uji lihat Bapak Ibu, masalah konsumsi kita nggak pernah ribut. Saya bersyukur dengan Bapak Ibu, sangat ringan tangan. Dia nggak cari mana makanan yang nggak dibawa. Dia bawa sendiri. Kadang bawa watermelon, bawa pisang, bawa ini. Pak, saya nggak ada bawa apa-apa. Saya cuma bawa tenaga. Cuci piring, kerjakan semua. Satu kita beres-beres ini. Saya nggak ada tenaga Pak, saya sudah umur Pak. Sapu-sapu. Saya nggak bisa nyapu Pak. Minimal doa. Tidak ada di sini bos. Kalau engkau jadi bos, salah tempat. Pendetamu ini aja gak mau jadi bos. Saya ambil vacuum kiri kanan. Cek 1, 2, 3. Dan saya percaya itu ngajarin daripada firman. Hari ini diajar kita
Nama baik lebih berharga dari kekayaan besar. Jaga nama baikmu. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati? Belang. Maklum ulang tahun. Suara keras tapi salah. Namanya Mas Agus, lahir Agustus. Di sebelahnya namanya Hardeka, lahir waktu bulan merdeka. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Bukan hutang. Kita meninggalkan nama baik. Sampai orang bilang, orang itu baik. Nama baik itu penting. Amin. Amin. Boleh kau kaya, gak salah. Saya berdoa supaya kau kaya. Tapi ingat, nama baikmu tetap jaga. Haleluya. Mengalah belum tentu kalah. Gak apa-apa kita ngalah. Masa datang ke sini, oh di gereja shalom, shalom, haleluya. Keluar dari gereja, F semua. Haleluya. Masa F semua? Ngomong rabis semua. Harus berubah. Kalau engkau nggak berubah, kapan lagi? Dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Kita rindu orang mengasihi kita. Sekali lagi, jangan punya musuh. Belajar kita berdamai satu dengan yang lain. Karena kita ini orang-orang yang merdeka. Amin. Amin. Kadang-kadang ibu tanya saya, harus gini, harus gini. Nah, kita orang yang merdeka. Kalau kita nggak diajak pergi makan, jangan bilang, nggak ngajak-ngajak ya. Jangan. Saya sudah nasihatkan sama ibu. Ibu, kalau tidak diajak makan, jangan tanya, kok nggak diajak-ngajak ya? Itu menciptakan perpecahan dan keributan. Jangan-jangan mereka ada RSVP, jangan-jangan mereka ada urusan sendiri, betul nggak? Iya, ya, nggak ngajak-ngajak ya. Jemaat Narwasti ini sudah diajar. Kalau orang pulang holiday, jangan tanya Pak, mana oleh-olehnya? Di Narwasti ini sudah diajar itu. Makanya pendetanya pulang, nggak ada satupun yang nanya, pendeta oleh-olehnya mana? Sebelum keluar firman dari sini, dia udah diam dulu. Di sini diajar itu. Karena kita belajar, sehat saja dia datang, puji Tuhan. Jangan dia berangkat ke sana, udah tiba-tiba Pak, kita bebani dia dengan oleh-oleh. Jangan lupa Ci, oleh-olehnya. Akhirnya dia di sana mikirin oleh-oleh aja. Kita nggak mau pikiran dia, Ci, berangkat sehat baik ya, pulang baik ya, Tuhan berkati, mantap. Kalau dia datang nggak bawa oleh, puji Tuhan, amin. Kalau nggak bawa, amin. Mana Pak Hasan? Kebangetan. Awas lu. Dia nggak ngomong gitu. Kalau nggak bawa, puji Tuhan. Jangan gara-gara gantungan kunci kita ribut. Pergi pedis, beli sendiri. Tulis aja dari negara mana. Hawaii, padahal bukan ke Hawaii, cuma pergi ke Hai. Tulis Jepang, padahal belum ke Jepang. Di pedis market banyak. Di sinilah diajar kita supaya kita berubah. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, baca sekali lagi nama baik 1, 2, 3. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.